Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Aprianti, nomor absen 7 dari kelas pemasaran C pagi. Nah, hari ini saya akan menjawab soal UAS, yaitu mata kuliah etika bisnis melalui video. Nah, untuk soal yang pertama, yang dimana soal ini yaitu ada seorang karyawan yang mengumumkan kepada media bahwa perusahaannya melakukan pemalsuan laporan keuangan, yang dimana tindakan tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, dari soal ini ada beberapa analisis yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah mengenai kode etis. Apakah hal yang dilakukan oleh karyawan tersebut merupakan sesuatu hal yang etis seperti itu? Nah, jadi menurut pendapat saya hal tersebut tentu saja bukanlah suatu hal yang etis. Mengapa demikian? Karena bagi internal perusahaan, hal tersebut sangat merugikan oleh perusahaan dan juga melanggar privasi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, suatu perusahaan itu memiliki privasi, memiliki kerahasiaannya, termasuk laporan keuangan. Jadi di saat karyawan menyebarkan laporan tersebut, itu sama dengan melanggar privasi dari perusahaan dan juga melanggar kode etik perusahaan yang bisa merugikan perusahaan itu tersendiri. Namun jika kita lihat dari perspektif publik, kita lihat dari masyarakat luas, tentu saja hal tersebut bisa dikatakan etis, karena dari tindakan karyawan tersebut itu bisa saja menyebabkan atau mengurangi tingkat kerugian yang lebih besar selanjutnya. Misalkan kerugian terhadap yang akan dialami oleh investor, ada juga kerugian yang akan dialami oleh masyarakat. Nah, jadi dengan adanya tindakan dari karyawan tersebut, kerugian yang dialami oleh investor dan juga masyarakat akan lebih minim atau mereka akan lebih waspada dalam melakukan investasi di perusahaan tersebut. Analisis selanjutnya yang harus dilakukan dari kasus tersebut adalah bagaimana perusahaan melindungi whistleblower seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, seringkali seseorang yang melakukan whistleblower itu memiliki motivasi yaitu untuk kepentingan umum. Nah, jadi dari motivasi dia tersebut seharusnya dia tidak mendapatkan hukuman, namun mereka akan seharusnya mendapatkan perlindungan. Jadi dengan adanya perlindungan terhadap whistleblower atau tindakan yang termotivasi oleh kepentingan umum atau demi kebaikan umum seperti itu, tindakan tersebut akan memicu adanya budaya organisasi yang baik, budaya organisasi yang transparan dan juga yang etis, sehingga tidak ada lagi yang namanya penipuan di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan seperti itu. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu mengenai suatu perusahaan pabrik yang membuang limbahnya ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu, yang dimana pertimbangan oleh perusahaan ini kenapa tidak mengolah limbah tersebut adalah untuk efisiensi biaya dari yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, jadi dari soal tersebut ada beberapa analisis yang harus dilakukan. Analisis yang pertama adalah mengenai apakah tindakan tersebut etis. Baik, tentu saja tindakan tersebut tidaklah tindakan yang etis, atau bisa menurut pendapat saya tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak benar. Mengapa demikian? Karena perusahaan, baik itu pabrik atau lain sebagainya, tentu saja harus melakukan pengolahan terhadap limbahnya. Jadi dengan mereka yang tidak melakukan pengolahan limbah lalu membuang begitu saja limbahnya ke sungai, itu tentu saja akan merusak ekosistem dan juga akan merusak kesehatan masyarakat yang berdampak atau yang dialiri oleh sungai tersebut, dan juga ada juga beberapa masyarakat mungkin yang memanfaatkan sungai tersebut, tentu saja itu juga akan berdampak kepada mereka. Nah, hal ini sangat disayangkan, apalagi pertimbangan dari perusahaan tidak melakukan pengolahan limbah adalah karena efisiensi biaya. Hal ini sangat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memikirkan masyarakat, melainkan memikirkan keuntungannya sendiri dengan hanya memikirkan biaya yang akan dia keluarkan, tanpa dia memikirkan kesehatan masyarakat yang berdampak dari penyebaran limbah secara terus-menerus tanpa adanya pengolahan kepada alam tersebut, seperti itu. Lalu analisis yang kedua yaitu mengenai apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah, jadi di sini perusahaan itu memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat dengan cara di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut atau pabrik tersebut, dan juga menjaga kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan dan juga pabrik tersebut. Nah, jadi dengan perusahaan yang bisa dikatakan menggunakan tempat atau wilayah dari yang dimiliki oleh masyarakat, lalu menggunakan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan produk dan juga keuntungan yang
nantinya itu akan didapatkan oleh dirinya sendiri. Karena itu mereka tuh harus bertanggung jawab. Mereka juga harus ada timbal balik terhadap lingkungan, timbal balik terhadap masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara adanya pelestarian alam dan juga perhatian terhadap kesehatan masyarakat, termasuk mengelola limbah dengan baik dan benar tanpa membuang limbah sembarangan ke sungai. Yang mana kita ketahui hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan juga lingkungan di sekitar kita. Lalu analisis selanjutnya yang kita lakukan terkait kasus ini yaitu apa aja rekomendasi atau saran kebijakan internal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi adanya limbah kotor yang bebas dibawa ke sungai seperti itu. Nah, jadi saran yang pertama itu adalah dengan cara perusahaan harus mengetahui bagaimana pengelolaan limbah sesuai dengan standar atau IPAL gitu. Jadi bagaimana perusahaan harus bisa dan harus tahu tata cara mengelola limbah sesuai dengan standar yang ada, sehingga limbah yang dikeluarkan dari hasil produksi produk di perusahaan tersebut tidak membahayakan lingkungan dan juga masyarakat. Lalu yang kedua adalah membentuk tim audit internal lingkungan seperti itu. Jadi adanya tim ini atau definisi ini adalah bertugas secara khusus untuk menanggulangi bagaimana pembuangan limbah yang akan dilakukan oleh perusahaan. Entah itu mereka akan membawa limbahnya untuk daur ulang, atau mereka akan mengurus limbahnya untuk dibawa ke TPA yang memang khusus limbah yang tidak berhubungan dengan lingkungan atau bagaimana. Jadi itu tugas khusus dari tim ini. Lalu yang ketiga itu adalah bekerja sama dengan lembaga lingkungan setempat. Nah, jadi jika suatu perusahaan itu ada di suatu wilayah, mungkin ada di desa A atau di desa B, tentu saja di tempat tersebut akan ada lembaga lingkungan yang memang berkonsentrasi terkait lingkungan di sekitar itu. Jadi sebelum perusahaan ingin membuang limbahnya ke sungai, alangkah baiknya perusahaan bekerja sama terhadap lembaga lingkungan tentang tata cara pengelolaan limbah. Jadi mungkin dari lingkungan tersebut ada memerlukan limbah ini untuk bahan produksi ini dan sebagainya, itu bisa dikolaborasikan menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat daripada dibuang gitu aja dan juga akan membahayakan lingkungan dan juga masyarakat tentunya. Lalu yang keempat adalah perusahaan bisa secara bertahap itu melakukan atau membudayakan yang namanya kebijakan zero waste. Jadi kebijakan zero waste ini merupakan satu kebijakan yang dimana kita itu mengelola limbah yang ada seperti itu. Jadi dari bahan mentah terus jadi ke produk, ke limbah, balik lagi menjadi ke bahan mentah. Itu yang disebut dengan zero waste. Jadi tidak ada yang terbuang. Seperti itu. Itu bisa dilakukan juga oleh perusahaan secara bertahap. Nah, selanjutnya adalah soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah membahas mengenai suatu kasus di mana ada perusahaan skincare kecantikan yang mempromosikan produk dengan sebuah klaim yang sangat menjanjikan. Namun sebenarnya klaim tersebut adalah klaim tanpa uji klinis, seperti itu. Nah, jadi dari kasus ini ada beberapa analisis yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah analisis mengenai etika. Nah, jadi apakah hal tersebut adalah satu hal yang etis dilakukan oleh perusahaan itu? Nah, jadi jawabannya adalah tentu saja tidak. Nah, jadi jika perusahaan memberikan klaim atau mempromosikan suatu produk dengan klaim yang tidak benar, itu istilahnya, apalagi tanpa uji klinis, tentu saja itu akan menyesatkan konsumen. Di mana konsumen yang melihat mungkin iklan tersebut atau promosi tersebut yang mungkin tergiur terkait klaim tersebut, namun ternyata setelah dipraktekkan itu nol besar atau tidak ada berefek sama sekali, itu tentu saja akan menyesalkan konsumen dan juga akan merugikan konsumen. Nah, hal tersebut juga telah melanggar prinsip dari sebuah komunikasi pemasaran, yaitu kejujuran, yang dimana kita sebagai seorang pemasar harus bisa mengkomunikasikan atau menginformasikan produk kita sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Misalkan skincare, kita juga harus mempromosikan skincare kita dengan apa yang memang tergandung di dalamnya. Efeknya itu emang seperti apa. Misalkan emang dia skincare brightening, tentu saja terkandung itu adalah niacinamide dan sebagainya. Itu kita harus
promosikan dengan benar, karena tujuan kita untuk mempromosikan produk adalah untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita dan juga menjadi seorang yang loyal terkait produk kita. Namun jika kita melakukan uji klinis, melakukan klaim tanpa uji klinis, tentu saja itu akan menyesatkan konsumen dan juga itu akan membahayakan konsumen. Seperti itu poin pentingnya, itu akan membahayakan konsumen, apalagi kalau berhubungan dengan skincare, seperti itu. Lalu analisis yang kedua adalah mengenai bagaimana tanggung jawab etika dan juga tanggung jawab sosial dari perusahaan terkait hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya di sini